Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Puluhan drone dan rudal Rusia menghujani wilayah Ukraina pada Sabtu 16 Agustus dini hari waktu setempat atau beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan puncak di Alaska. Informasi lainnya, Pakistan dilanda banjir pada hari Sabtu 16 Agustus. Dilaporkan lebih dari 300 orang tewas di Pakistan Barat Laut setelah 2 hari hujan lebat dan banjir bandang. Banjir tersebut melanda wilayah pegunungan terpencil di bagian utara Khyber Pakhtunkhwa. Disertai hujan deras, banjir bandang, sambaran petir, serta tanah longsor. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Puluhan drone dan rudal Rusia menghujani wilayah Ukraina pada Sabtu 16 Agustus 2025 dini hari waktu setempat. Atau beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan puncak di Alaska. Pertemuan kedua pemimpin itu berakhir tanpa terobosan, dengan tidak adanya kesepakatan apapun mengenai Ukraina yang menjadi topik pembahasan utama. Beberapa jam usai pertemuan itu diakhiri pada Jumat 15 Agustus 2025 waktu Alaska. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah menyerang dengan rudal balistik Iskander-M dan 85 drone tipe Shahed. Disebutkan juga bahwa Moskow juga menyerang area-area garis depan di 4 wilayah Ukraina. Dalam laporan, Angkatan Udara Ukraina menyebut serangan-serangan itu terjadi pada 16 Agustus dini hari dan dimulai pada 15 Agustus malam hari ketika Trump dan Putin menggelar negosiasi mereka. Kiev mengatakan bahwa pertahanan udaranya berhasil menembak jatuh 61 drone Rusia di antaranya. Sementara itu, pertemuan puncak antara Trump dan Putin berakhir tanpa pengumuman gencatan senjata. Meski tak ada kesepakatan tercapai, Putin meraih sejumlah kemenangan besar. Kemenangan besar Putin pertama adalah sambutan karpet merah di Amerika Serikat dan perjalanan menaiki limosin The Beast. Tradisi ini untuk pemimpin dari negara yang punya hubungan tak cukup baik terbilang luar biasa. Di sisi lain, Barat telah mendesak Kremlin selama berbulan-bulan untuk berkomitmen dalam menghentikan pertempuran. Kendati begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum memberikan reaksi publik atas pertemuan Trump dan Putin tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan Fox News setelah pertemuan dengan Putin, Trump mengatakan bahwa tanggung jawab kini berada di tangan Zelensky untuk memanfaatkan pertemuan puncak di Alaska dalam melanjutkan upaya dan mengamankan kesepakatan untuk mengakhiri perang.
Istri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Melania Trump, mengirim surat untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam surat itu, Melania mengangkat isu anak-anak di Ukraina dan Rusia kepada Putin, ungkap dua pejabat Gedung Putih pada Jumat, seperti dilansir Arab News. Presiden Trump menyerahkan surat tersebut langsung kepada Putin selama pertemuan puncak mereka di Alaska, ungkap para pejabat. Melania Trump tidak ikut hadir dalam pertemuan di Alaska tersebut. Di sisi lain, pejabat Gedung Putih mengatakan surat itu menyinggung soal anak-anak yang diculik selama perang Rusia dan Ukraina. Puluhan ribu anak Ukraina diculik dibawa ke Rusia atau ke wilayah yang diduduki Rusia tanpa persetujuan keluarga atau wali keluarga. Ukraina menyebut penculikan itu sebagai kejahatan perang yang memenuhi definisi genosida dalam perjanjian PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan rasa terima kasihnya kepada ibu negara dalam panggilan teleponnya dengan Trump. Namun, Rusia mengklaim bahwa melindungi anak-anak yang rentan dari zona perang. Kantor HAM PBB menyatakan bahwa Rusia telah menyebabkan penderitaan bagi jutaan anak Ukraina dan melanggar hak-hak mereka sejak invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022. Seperti dilansir The Kyiv Independent, Ukraina telah mengidentifikasi lebih dari 19.500 anak yang diculik oleh Rusia selama perang skala penuh. Hanya 1.509 anak yang telah dipulangkan ke Ukraina. Pada Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dan Komisioner Hak Anak Rusia Maria Belova atas penculikan anak-anak Ukraina. Amerika Serikat bukan bagian dari ICC dan tidak berkewajiban untuk menangkap Putin selama kunjungannya. Sementara itu, Trump dan Putin bertemu di pangkalan militer Amerika Serikat di Anchorage tanpa mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam perang di Ukraina. Lebih dari 300 orang dilaporkan tewas di Pakistan Barat Laut setelah 2 hari hujan lebat dan banjir bandang. Informasi tersebut disampaikan pejabat setempat pada Sabtu 16 Agustus. Banjir melanda wilayah pegunungan terpencil di bagian utara Khyber Pakhtunkhwa, disertai hujan deras, banjir bandang, sambaran petir, serta tanah longsor. Peristiwa ini disebut sebagai hujan paling mematikan pada musim monsun tahun ini. Otoritas Manajemen Bencana Provinsi melaporkan bahwa hingga Sabtu tercatat 307 orang meninggal dunia dan masih banyak korban lain yang dinyatakan hilang. Seorang warga setempat, Advokat Harun Rashid, menjelaskan
bahwa hujan deras memicu banjir bandang yang menghancurkan sekitar 70 hingga 80% desanya dan merusak hampir seluruh rumah penduduk. Warga lainnya Abdul Rehman menuturkan bahwa wilayah tersebut mengalami banyak korban jiwa dan sebagian warga masih terjebak di bawah reruntuhan. Selain Pakistan, beberapa wilayah tetangga seperti India dan Nepal juga mengalami hujan deras, banjir, serta insiden terkait curah hujan tinggi selama sepekan terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan apresiasi kepada tentara Korea Utara yang bertempur di Ukraina. Dalam surat resmi kepada pemimpin tertinggi Kim Jong-un, Putin menyebut pasukan Pyongyang berperan heroik dalam pertempuran di wilayah Kursk. Surat itu dikirim pada Jumat 15 Agustus bertepatan dengan peringatan 80 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang. Putin mengenang kerjasama pasukan tentara merah Soviet dan Korea Utara yang dahulu berjuang mengakhiri pendudukan kolonial Jepang dan menekankan ikatan tersebut tetap kokoh hingga kini. Putin menambahkan bahwa Moskow dan Pyongyang akan terus bekerja sama mempertahankan kedaulatan serta mendorong lahirnya tatanan dunia multipolar yang dianggap lebih adil. Kim Jong-un kemudian membalas dengan menyebut hubungan kedua negara sebagai kemitraan strategis komprehensif yang paling stabil dalam sejarah. Hubungan Rusia dan Korea Utara memang kian erat setelah penandatanganan perjanjian pertahanan bersama tahun lalu ketika Putin berkunjung ke Pyongyang. Pada April 2025, Pyongyang juga mengonfirmasi untuk pertama kalinya telah mengirim tentaranya ke garis depan Ukraina. Menurut laporan intelijen Korea Selatan dan Barat, lebih dari 10.000 personel Korea Utara dikerahkan ke Kursk sepanjang 2024. Pujian Putin datang bersama dan kunjungan delegasi Rusia yang dipimpin Ketua Duma Vyacheslav Volodin ke Pyongyang untuk menghadiri peringatan pembebasan Korea. Volodin berterima kasih kepada Kim atas pengiriman tentara-tentara terbaik untuk membantu operasi militer di Kursk. Seraya menegaskan bahwa Rusia tidak akan melupakan pengorbanan mereka.
Rusia menyatakan pada Jumat 15 Agustus bahwa pasukannya telah menguasai 7 pemukiman lagi di wilayah Donetsk dalam seminggu terakhir. Sementara Ukraina melaporkan pada hari yang sama bahwa mereka melancarkan serangan terhadap beberapa target utama Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa sejak 9 hingga 15 Agustus, pasukannya melakukan serangan terhadap lokasi industri pertahanan dan fasilitas militer Ukraina. Menurut kementerian, selama periode tersebut, sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 jet tempur Su-27 Ukraina, mencegat 27 bom udara berpemandu, serta menghancurkan lebih dari 2.100 pesawat tak berawak sayap tetap. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan terhadap beberapa target utama Rusia pada dini hari Jumat. Target-target tersebut antara lain adalah kilang minyak Syzran di wilayah Samara, Rusia. Pasukan Ukraina juga menargetkan pos komando Rusia di wilayah Donetsk dengan serangan presisi. Setidaknya 18 orang tewas dan 23 lainnya mengalami luka-luka setelah sebuah bus terjun ke sungai Kuwait El Harik di Algier, Aljazair pada Jumat 15 Agustus menurut seorang pejabat perlindungan sivil Aljazair. Komandan Nasim Bernawi, Wakil Direktur Statistik dan Informasi di Badan Perlindungan Sipil Aljazair, menyampaikan bahwa jumlah korban tewas terdiri dari 14 pria dan 4 wanita, sementara 23 korban luka-luka, 3 diantaranya dalam kondisi kritis. Ia menambahkan bahwa polisi masih melakukan identifikasi jenazah dan akan segera membawa korban ke berbagai rumah sakit di Algier. Sejumlah besar kendaraan polisi dan ambulans terlihat di tepi sungai dan jembatan saat operasi pencarian dan penyelamatan korban terus berlangsung hingga malam. Presiden Aljazair Abdelmajid Tebboune menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menghimbau agar mereka bersabar dan mendoakan agar korban luka segera pulih.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat 15 Agustus menyampaikan bahwa ia membahas perjanjian nuklir dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan mereka di konferensi tingkat tinggi Alaska. Pertemuan ini digelar untuk mempertemukan sejumlah pemimpin dunia dalam membicarakan isu-isu global, mulai dari keamanan internasional, konflik regional, hingga kerjasama ekonomi. Trump menuturkan kepada Bert Baier dari Fox News di atas Air Force One saat dalam perjalanan menuju Alaska bahwa salah satu topik yang kemungkinan besar akan dibicarakan adalah masalah Ukraina. Ia juga menambahkan bahwa terdapat perjanjian nuklir yang harus dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain membahas isu Ukraina dalam perjanjian nuklir, KTT Alaska juga dipandang sebagai kesempatan bagi Amerika Serikat dan Rusia untuk meredakan ketegangan politik yang selama ini meningkat. Pertemuan Trump dan Putin menjadi sorotan dunia karena dinilai dapat mempengaruhi arah hubungan kedua negara di tengah situasi geopolitik yang memanas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di channel YouTube TV One Newscom.